Kristus menurut Yohanes. Pada ketika itu Yesus tiba di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan kami telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun pergi keluar kota,
lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, siapa yang tidak mengenal air? Air merupakan sumber utama dari kehidupan manusia. Bahkan 70% dari tubuh manusia itu mengandung air. Dan hidup kita setiap hari pun membutuhkan air. Alam ini membutuhkan air. Dan begitu pentingnya air, maka orang akan mengalami suatu penderitaan kalau ia tidak memiliki air. Dan kita bisa melihat dalam bacaan Injil pada hari ini, pada Minggu Prapaskah yang ketiga, air begitu pentingnya. Begitu pentingnya dalam bacaan pertama, bangsa Israel sampai marah oleh karena mereka kehausan. Karena mereka tidak memiliki air lagi. Dan Musa pun harus menanggung semuanya itu. Dan Allah memberikan bangsa Israel air yang secukupnya. Air yang melegakan. Di dalam kehidupan iman kita, di dalam gereja, air juga menjadi sumber simbol spiritual yang sangat penting dalam kehidupan menggereja. Dan kita bisa melihat bahwa dalam beberapa sakramen, air menjadi simbol yang utama yang digunakan di dalam sakramen. Begitu pentingnya air, saudara-saudari, maka hidup tanpa air itu akan mengalami kematian. Dan hari ini kita mendengar bagaimana seorang wanita Samaria datang mencari air. Karena begitu pentingnya air bagi mereka, untuk raga mereka, untuk ternak mereka, untuk masakan mereka. Air begitu penting. Dan kalau kita melihat cerita hari ini sangat menakjubkan. Bahwa Yesus seorang Yahudi berjumpa dengan seorang wanita Samaria yang dikatakan dalam percakapan hari ini, ketika seorang Samaria mengatakan wanita, bagaimana mungkin seorang Yahudi mau berjumpa dengan orang Samaria? Kita perlu mengetahui bahwa pada saat itu ada 3 daerah penting dalam wilayah Israel. Yang pertama adalah Yudea, dengan pusatnya adalah Yerusalem. Di sisi lain kita tahu ada Galilea, dan di antara Galilea dan Yerusalem ada Samaria.
Orang Yudea dan orang Galilea itu mempunyai tata cara peribadatannya sendiri. Namun, bagi mereka orang Samaria adalah orang asing. Mereka bukan keturunan Yahudi. Oleh karena apa? Orang-orang Samaria sudah tercampur oleh begitu banyak orang-orang yang datang dari luar. Sehingga mereka menganggap orang Samaria adalah bukan orang Yahudi. Dan bagi mereka pun orang Samaria itu bukan menyembah Allah yang benar. Mereka menyembah Allah yang salah. Mereka melakukan suatu penyembahan berhala. Sehingga kita melihat bagaimana hari ini para murid pun begitu terkejut dan kaget ketika melihat Yesus berbincang dengan seorang wanita Samaria yang dianggap sebagai seorang pendosa. Dan seorang wanita Samaria pun merasa canggung ketika ia berbicara dengan Yesus sebagai orang Yahudi. Tetapi inti dari Injil hari ini adalah Yesus datang untuk membawa kelegaan bagi orang yang membutuhkan. Dan kita bisa melihat mengapa seorang wanita Samaria datang menimba air pada jam 12 yang seharusnya orang sudah beristirahat. Jam 12 adalah jam yang sangat panas. Kita melihat bagaimana Yesus menjawab, engkau sudah bersuami 5 orang dan suamimu sekarang adalah yang kelima. Dan tentu wanita ini merasa tidak nyaman ketika ia harus menimba air bersama dengan wanita-wanita lain. Ia merasa canggung karena ia memahami, ia mengetahui tentang hidupnya, dan ia pasti akan diolok-olok, akan dihina. Maka ia harus mengambil jalan sendiri, yaitu di mana ketika orang tidak lagi datang menimba air. Dan pada saat itulah ia berjumpa dengan Yesus yang sedang mengalami keletihan, kecapaian, kehausan. Dan disinilah terjadi suatu perjumpaan iman. Yesus mencari air oleh karena haus, dan wanita Samaria mencari air oleh karena ia membutuhkan untuk kehidupannya di rumahnya. Dan apa yang terjadi? Kisah selanjutnya di mana akan terjadi suatu perjumpaan yang sangat luar biasa. Bukan lagi Yesus yang mengalami kehausan, tetapi wanita Samaria itulah yang akhirnya mengalami kehausan. Ia tidak lagi menimba air untuk kebutuhan rumah tangganya, tetapi ia menjadi haus akan suatu air yang berbeda. Disinilah terjadi suatu pemberitaan tentang sukacita kerajaan Allah. Yesus berbicara tentang firman. Yesus berbicara tentang keselamatan. Yesus berbicara tentang cinta, kebaikan, dan hidup. Dan wanita Samaria begitu tekunnya mendengarkan percakapan Yesus, mendengarkan firman yang Yesus sampaikan, dan akhirnya ia pun mengalami suatu perubahan, yaitu kehausan akan air yang hidup. Sehingga hari ini saudara-saudari, air telah menjadi simbol spiritual. Dan kita bisa membayangkan bagaimana perubahan yang sangat luar biasa ketika seorang wanita Samaria yang berdosa mengalami suatu perubahan di dalam dirinya setelah ia mendengarkan pemberitaan Yesus. Tuhan, aku ingin air itu, air yang tidak pernah haus. Saudara-saudari, tentu Yesus hari ini telah menjadi air kehidupan, air yang membawa keselamatan, kedamaian, kesejahteraan manusia. Itulah yang kita dengar dalam bacaan kedua. Air menjadi simbol yang penting melalui kehadiran Roh Kudus yang membawa manusia
untuk mengalami kasih karunia Allah. Kasih yang membawa kedamaian, kesejahteraan bagi setiap orang. Sebab di dalam diri Yesus, setiap orang merasakan akan kelegaan oleh karena ia telah mengambil hidup Yesus untuk menjadi miliknya dan menerima keselamatan yang diberikan Yesus secara cuma-cuma menjadi bagian dan suatu harapan akan kehidupan kekal. Yesus adalah air hidup yang melegakan manusia teristimewa, manusia yang telah mengalami kehancuran oleh dosa. Ia menjadi simbol air kehidupan yang membersihkan jiwa manusia dari segala dosa. Ia menjadi simbol air kehidupan melalui terang yang menghalui kegelapan dunia. Dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, tentu kita semakin mendekatkan hidup kita kepada air kehidupan itu. Air yang melegakan hidup kita. Oleh karena begitu banyak beban-beban hidup, persoalan-persoalan hidup, oleh karena dosa, oleh karena ketidaktaatan kita kepada Allah. Hari ini kita dipanggil untuk mengalami sukacita seperti seorang Samaria. Sukacita untuk menerima air kehidupan. Sukacita untuk mengalami perubahan di dalam hidup kita. Untuk kembali kepada Kristus yang menjadi sumber terang dan keselamatan kita. Dan membiarkan Kristus sebagai air yang hidup terus mengalir di dalam diri kita. Air yang tidak pernah mati. Air yang tidak pernah berhenti. Air yang terus-menerus membersihkan, menyucikan, dan memberikan kepuasan bagi orang yang dahaga akan air kehidupan. Mari saudara-saudari, kita dipanggil untuk mengalami suatu pertobatan di dalam hidup kita. Sebab tanpa Kristus kita tidak bisa mencapai keselamatan. Tanpa Kristus kita tidak merasakan bagaimana damai sejahteranya hidup ini. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan yang menyatukan kita dengan kerajaan-Nya. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita dalam seluruh karya hidup kita. Dan teristimewa dalam perjuangan kita untuk memperoleh air kehidupan dari Allah. Tuhan memberkati.